Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 12, Dewadatta. Shinfasyang Sutra Teratai, episode 1336. Dalam mendengarkan sutra dengan memiliki keyakinan dan menjalankan praktik nyata akan terlahir ketiga alam baik. Dalam mendengarkan sutra, sekiranya memiliki keyakinan dan menjalankan praktik nyata, kita tidak akan terjatuh ke tiga alam sengsara, melainkan akan terlahir ketiga alam baik. Ibarat menjelma dari bunga teratai, murni tanpa noda, harus memiliki keyakinan pada realitas dan tiada keraguan sedikit pun. Harus memiliki keyakinan dan pemahaman pada sutra teratai, kebenarannya adalah tatata nan setara. Mendapatkan pemahaman akan kesetaraan dalam kebenaran tunggal dari kendaraan besar, batin makhluk dan Buddha adalah setara, tiada pemikiran akan musuh atau kerabat. Kita harus bersungguh hati. Ketika mendengarkan sutra, kita harus memiliki keyakinan. Harus memiliki keyakinan, ikrar, dan praktik. Mendengarkan sutra, jika kita tidak dapat membangkitkan keyakinan hati, bagaimana kita dapat berikrar? Jika kita tidak berikrar, bagaimana dapat mempraktikannya dalam tindakan nyata? Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan sutra, yang terpenting adalah keyakinan. Sehingga sering disampaikan, keyakinan adalah sumber dari kebenaran dan ibu dari segala kebajikan, dapat memupuk segala akar kebajikan dan menghapus segala keraguan. Jika kita memiliki keyakinan, hal itu adalah sumber jalan kebenaran kita. Jika kita tidak memiliki keyakinan, maka kita tidak mungkin dapat menerima Dharma. Bagaimana sumber Dharma berasal? Bagaimana kita bisa berpikir untuk dapat memahaminya? Oleh karena itu, ketika mendengarkan sutra, kita harus memiliki keyakinan yang mendalam, sehingga ketika mendengarkan sutra, Dharma dapat terserap ke dalam hati. Maka secara alami, sutra akan menunjukkan jalan kepada kita secara perlahan-lahan, agar kita dapat bergerak maju dalam mencari sumber kebenaran. Sumber dari prinsip kebenaran yaitu sifat hakiki kita yang demikian adanya. Oleh karena itu, dalam mendengar sutra harus memiliki keyakinan, ikrar, dan praktik nyata. Jalan yang kita tapaki sekarang merupakan jalan kebajikan. Dengan berjalan pada jalan kebajikan, tidak akan jatuh ke dalam tiga alam sengsara. Jalan yang kita jalani adalah jalan yang benar, yakni jalan bodhisattva yang kita tapaki. Kita tidak akan mengarah ke tiga alam sengsara, yang kita jalani akan membawa kita terlahir ke tiga alam baik. Paling tidak sebagian besar orang mendengar Dharma dan meyakininya. Jangan melakukan kejahatan apapun, amalkan segala kebajikan. Oleh karena itu, akan terlahir ke tiga alam baik. Adalah suatu prinsip yang pasti, tetapi apabila kita sepenuh hati dalam membina diri, menghapus kerisauan, melenyapkan kegelapan batin dan rintangan, jikalau kita seperti ini, batin tidak ternodai, maka ibarat bunga teratai, batin murni tidak ternodai, tanpa kerisauan dan kekotoran batin. Secara alami, hati kita akan ibarat menjelma dari bunga teratai, lahir di tengah bunga teratai, meskipun di bawah bunga teratai memiliki lumpur, tetapi bunga teratai sangatlah bersih, tidak akan ternodai oleh lumpur. Menjelma di bunga teratai. Ini adalah sebuah perumpamaan. Jika batin kita murni, maka biarpun kita berada di dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan, di antara orang banyak, batin kita tetap akan bersih dan murni. Karena batin kita bersih tak ternodai, jika bisa sering menjaganya tetap demikian, maka harus memiliki keyakinan pada realitas dan tiada keraguan sedikit pun. Harus percaya semua prinsip kebenaran yang diajarkan Sang Buddha. Kita harus menerimanya dan mengamalkannya.
Harus dijaga baik-baik sebersih niat kita ini. Harus tetap murni, jangan sampai ternodai oleh kerisauan dan kegelapan batin. Kita harus seperti bunga teratai yang tumbuh terpisah di lumpur. Jadi kita harus percaya, tidak ragu. Jika bisa demikian, maka ini adalah tujuan kita. Kita harus memiliki keyakinan dan pemahaman pada sutra teratai. Kebenarannya adalah tatanan setara. Sifat hakiki kita yang demikian adanya adalah tatanan setara, bukan hanya dimiliki oleh orang baik saja, tetapi semua orang memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Bukan hanya orang-orang saja yang memiliki sifat hakiki demikian adanya, tetapi semua makhluk hidup memilikinya. Setara dengan Sang Buddha, tentu saja setara dengan kita juga. Tidak hanya Sang Buddha, semua makhluk hidup memilikinya. Semua benda di langit dan di bumi memiliki sifat hakiki. Prinsip kebenaran dan materi fisika juga ada. Ini termasuk semuanya. Prinsip kebenaran dari sutra teratai yang menakjubkan. Gunung, sungai, dan tanah semua memiliki kehidupan mereka sendiri. Kita harus bersungguh hati menghayati. Bab Dewa Data ini, kita harus benar-benar bersungguh hati. Kita baru dapat memahami kesetaraan dalam kebenaran tunggal dari kendaraan besar. Batin para makhluk dan batin Buddha adalah setara. Oleh itu, batin makhluk dan Buddha adalah setara, tiada pemikiran akan musuh atau kerabat. Kamu mau dendam terhadap siapa? Kehidupan kita terus-menerus berputar dalam samsara. Musuh kamu di kehidupan ini mungkin saja di kehidupan sebelumnya adalah orang yang kamu cintai. Orang yang kamu cintai di kehidupan ini mungkin saja di kehidupan selanjutnya adalah musuh yang kamu dendam. Ini tidaklah pasti. Hubungan antara sesama orang, sedikit niat pikiran yang menyimpang, benih ketidaktahuan ini telah dimasukkan ke dalam kesadaran kedelapan kita. Kesalahpahaman antara sesama orang, sedikit pikirannya menyimpang, penjelasan yang salah terhadap sesama. Jika demikian, mungkin saja hatinya menyimpan sedikit kebencian terhadap kita. Kita tidak tahu di kehidupan selanjutnya, sedikit kebencian itu terbawa ke kehidupan selanjutnya. Kita juga sering mendengar ini. Orang ini melakukan hal-hal ini, menyebabkan kerugian yang sangat besar kepada orang itu. Sebenarnya hal apa yang terjadi? Ada alasan di dalamnya. Ternyata orang ini di masa lalu telah menyebabkan sedikit kesalahpahaman terhadap orang itu. Selalu disimpan di dalam hati. Dia tidak mempercayai orang itu, maka sekarang adalah saat yang paling kritis. Ketidakpercayaan ini, penyimpangan satu kalimat akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi orang ini. Ini juga sering terdengar, adalah karena sedikit menyimpang, oleh karena itu dikatakan kita semua orang seharusnya mau menghadapi orang, jangan ada pikiran yang membenci. Karena sudah melatih diri, kita sudah mempelajari ajaran Buddha. Kita harus berusaha mengikis kerisauan dan kegelapan batin. Ini adalah cinta, benci, perasaan, dendam. Ini semua harus dilenyapkan semua. Semua orang baik. Saya harus menjalin jodoh baik dengan setiap orang. Saya terhadap semua orang tidak ada prasangka. Seandainya kita semua bisa melatih demikian pada kehidupan ini, terhadap orang tidak akan ada prasangka. Tidak boleh ada kebencian. Walaupun demikian, namun harus mengetahui cara jadi orang. Bukan tidak ada cara. Hanya karena tidak ada prasangka, kita semua orang bisa dari dalam hati terhadap siapa saja. Tidak boleh ada cinta, benci, perasaan, dan dendam. Cinta harus benar-benar cinta kasih tulus. Kesalahan siapapun tidak henti-hentinya melakukan kesalahan. Kesalahan jelek yang tidak benar, namun melakukan hal kita harus tidak henti-hentinya mengingatkan
terhadap orang ini boleh mengatakan kata ini, tidak boleh mengatakan ini. Apakah waktunya? Bukan waktunya. Kita terhadap dia tidak ada prasangka. Namun waktu melakukan hal harus punya metode. Inilah waktu-waktu tertentu untuk mengingatkan orang. Antara sesama manusia, kebiasaan orang ini adalah demikian. Kita harus memahaminya ketika kita berbicara dengannya dan lainnya, sehingga orang sering berkata, bila antar sesama selaras, maka dalam masalah akan selaras. Bila dalam masalah selaras dan antar sesama selaras, maka prinsip kebenaran akan selaras juga. Agar kita tidak lagi menimbulkan permusuhan dan kebencian di dunia ini, tidak ada lagi terjerat oleh hal-hal ini. Biasanya, kita harus melatih diri untuk tidak menimbulkan hal-hal ini. Namun kita masih membutuhkan metode untuk menjadi manusia. Harus tahu bagaimana membina diri, baru bisa menyadari prinsip kebenaran ini merupakan kesetaraan dalam kebenaran tunggal dari kendaraan besar. Inilah baru seorang praktisi yang sejati. Ini membutuhkan pembinaan diri yang baik untuk menghayati prinsip kebenaran tentang sifat manusia, permasalahan, dan benda. Baru kita memiliki cara untuk melihat kesetaraan prinsip kebenaran tunggal dari kendaraan besar. Ini meliputi gunung-gunung, sungai, dan tanah. Baik makhluk hidup maupun tidak, semuanya adalah setara. Apalagi para makhluk dengan Buddha, mana ada kerabat atau musuh untuk dibedakan? Tentu saja ini mengharuskan kita melampauinya dan memiliki kebijaksanaan sama seperti Sang Buddha. Buddha memiliki pembinaan diri yang demikian, sehingga beliau bisa memandang semua makhluk dengan cinta kasih yang setara, yakni cinta kasih yang tulus, bukan cinta yang timbul dari nafsu keinginan, tetapi merupakan cinta sepenuhnya tulus. Karena berhubung ini adalah cinta kasih yang tulus, niat pikiran ini sama seperti ruang hampa, sehingga mampu sepenuhnya mencakup semua makhluk. Ini baru benar-benar cinta universal. Dengan sendirinya, dia tidak membedakan kerabat atau musuh. Ini sama seperti di bab ini, bab Dewadatta. Semua orang terus merasa tidak dapat memahaminya, apalagi untuk menjelaskan sangat jelas dengan cara sederhana dan jelas. Ini lebih tidak sederhana, benar sangat sulit dipahami. Karena sulit dipahami, maka sangat sulit untuk menghayati. Dalam sutra, orang-orang yang menerima peramalan dari Buddha, semuanya mengikuti pengajaran dari Buddha dan mempraktikkannya. Sedangkan Dewadatta kerap menentang ajaran Buddha dan merusak keharmonisan dalam sangga, namun juga mendapatkan peramalan agung dari Buddha. Ini menunjukkan intisari Dharma menakjubkan dari kendaraan besar. Menjelaskan kalau Buddha, demi memeluk semua makhluk, harus menahankan dunia jahat dengan 5 kekeruhan ini, berupaya menyadarkan para makhluk yang keras kepala tanpa meninggalkan satupun, membuat semuanya tertuntun menuju kebijaksanaan Buddha. Beberapa bab sebelumnya, orang yang menerima peramalan semuanya mengikuti pengajaran Sang Buddha. Bagaimana Sang Buddha mengajarkan, beliau mengikuti pengajaran Sang Buddha. Praktik dalam tindakan nyata. Sang Buddha memberikan peramalan kepada mereka. Ini adalah kenyataan. Semua orang sangat yakin dan percaya karena mereka mendengarkan ajaran Sang Buddha. Orang yang benar-benar sedang melatih diri, ketenaran mengikuti moralitas diri, masuk akal dan tersusun jelas. Dengan demikian semua orang dapat menerima, akan tetapi Dewadatta dari kehidupan ke kehidupan menentang pengajaran Sang Buddha dan juga merusak keharmonisan dalam sangga, memberontak di dalam kelompok belajar Sang Buddha, memberontak terhadap pengajaran Sang Buddha. Akan tetapi Sang Buddha terhadap Dewadatta di tengah jatuh ke neraka dalam keadaan hidup. Sang Buddha masih memberikan peramalan agung kepada Dewadatta. Prinsip kebenaran ini bagaimana dapat dijelaskan? Sangat sulit dipahami.
Akan tetapi, jika kita terhadap ajaran kendaraan besar dari Sang Buddha, kita dapat menghayati semua dharma kendaraan besar, telah meyakini, memahami bahwa dharma kendaraan besar sama dengan alam semesta dari alam dharma. Berpengertian terhadap segalanya, percaya akan ucapan Sang Buddha. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Setiap orang, tidak membedakan orang baik atau buruk, bukan hanya manusia, tetapi semua makhluk. Bukan hanya semua makhluk yang memiliki atau tidak memiliki kasih sayang. Gunung, sungai, seluruh muka bumi. Dalam hal ini Sang Buddha berpikir, semua ini adalah prinsip kebenaran. Terdapat kebenaran sejati di dalamnya. Mengapa gunung yang tinggi? Apa yang terkandung di dalam gunung yang tinggi? Di dalam terkandung gunung. Gunung yang berbeda, kandungan yang berbeda. Material di dalamnya terdapat prinsip kebenaran. Ini adalah kebenaran, yaitu prinsip kebenaran. Jadi, tentang Dewadatta yang menerima peramalan, kita mesti tahu bahwa Sang Buddha telah menunjukkan intisari dari ajaran kendaraan besar yang menakjubkan. Intisari dari Dharma Buddha, ajaran kendaraan besar ada di dalam ini, termasuk segala hal di dunia, aspek tubuh dan aspek materi. Prinsip kebenaran dari aspek tubuh dan materi, semuanya ada dalam tempat ini. Jadi kita harus belajar untuk memahami ini. Kita ingin memahaminya dengan jelas. Menjelaskan kalau Buddha, demi memeluk semua makhluk, harus menahankan dunia jahat dengan 5 kekeruhan ini. Yang diajarkan Buddha dalam bab Dewadatta adalah memberitahukan kepada semuanya bahwa kita harus bersikap setara terhadap kerabat atau musuh, tidak boleh menaruh dendam dalam hati, dan menghapuskan dengan total segala perasaan cinta dan benci. Sama seperti bagaimana Buddha menahan semua ini ketika Buddha ada di dunia. Tidak peduli lingkungan apapun, Sang Buddha tetap bisa bersabar. Apakah begitu sulit untuk menahan penderitaan di dunia? Di neraka ada yang kulitnya dikupas menjadi tali untuk menarik kereta api. Buddha rela menggantikan orang lain untuk melakukan ini. Demikianlah, Buddha adalah contoh teladan para praktisi. Sang Buddha menunjukkan teladan dalam merangkul dan membimbing para makhluk. Di dunia di mana para makhluk harus menahankan dunia jahat dengan 5 kekeruhan ini. Ketika Sang Buddha menunjukkan prinsip kebenaran ini, Buddha bertindak sebagai contoh teladan bagi kita para makhluk. Jadi ini adalah harus menahankan dunia jahat dengan 5 kekeruhan ini, demi untuk merangkul dan memeluk semua makhluk, sehingga ketika Dewadatta jatuh ke alam neraka akibat 3 perbuatan durhaka, sewaktu terlahir di alam neraka ini dan memberikan dia peramalan pada saat itu. Kalian lihat, inilah Sang Buddha, menggenggam momen saat itu untuk menunjukkan prinsip kebenaran. Jadi, berupaya menyadarkan para makhluk yang keras kepala. Jadi, para makhluk yang ada di dalam dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan, Sang Buddha tidak melewatkan satupun. Tujuan beliau adalah untuk membimbing dan mengubah para makhluk tersebut, memungkinkan membuat semuanya tertuntun menuju kebijaksanaan Buddha. Inilah kewelas asihan Sang Buddha. Makanya Sang Buddha dikenal sebagai guru pembimbing dari 3 kelompok alam dan ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Sang Buddha adalah ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Saudara sekalian, kita harus sangat bersungguh hati untuk menghayati hati Sang Buddha. Jikalau kita mampu menghayati hati Sang Buddha, ajaran kendaraan besar, maka kita tidak akan ada keraguan. Jadi untuk peramalan bagi Dewadatta, walaupun sangatlah kecil, menakjubkan dan sulit dibayangkan. Padahal makna yang terkandung di dalamnya sangatlah halus, menakjubkan dan sulit dibayangkan. Mau bagaimana dijelaskan, mau bagaimana untuk mempercayainya, dengan segala upaya dan bersusah payah. Sekali dan sekali lagi, kita semuanya harus dengan bersungguh hati untuk memahaminya.
Memberikan peramalan pada Dewa Data adalah menakjubkan dan sulit dibayangkan, menunjukkan kalau dharma dari batin secara alamiah adalah kosong dan hening, tenang, sabar, dan tidak tergerakkan, tidak membeda-bedakan musuh atau kerabat, tiada ternoda oleh debu yang halus sekalipun. Sepenuhnya paham akan dharma dari tatata dalam kendaraan besar. Pada dasarnya tiada muncul, tiada musnah, dan tiada celah. Hakikat kekosongan sunyata mencakup semua alam dharma di seluruh alam semesta. Inti sari dharma dari keberadaan menakjubkan adalah benar-benar menakjubkan dalam penggunaannya. Melalui permasalahan dan hukum dibuatkan aturan ajaran, menggunakan prinsip kebenaran untuk menampilkan tatata yang menakjubkan. Menunjukkan kalau dharma dari batin secara alamiah adalah kosong dan hening. Semua orang dalam mempelajari ajaran Buddha, kita harus benar-benar menghayati bahwa batin dan fenomena pada dasarnya adalah kosong dan hening. Ketika saya meminta semuanya untuk lebih bersungguh hati, tidak ada yang bertanya-tanya. Master memberitahu kita untuk lebih bersungguh hati. Tapi di mana letak hati ini? Tidak ada yang pernah menanyakan ini. Hati adalah kebenaran sejati. Kita harus dengan sungguh-sungguh menggunakan prinsip kebenaran tersebut. Harus berusaha menghayati prinsip-prinsip tersebut untuk menghayati hati kita. Apakah hati kita dalam kehidupan sehari-hari atau dengan prinsip kebenaran tentang orang, permasalahan dan benda, apakah kita membangkitkannya? Bisakah kita menyatukan semuanya? Inilah sebabnya kita semua harus lebih bersungguh hati. Jadi, hati adalah prinsip. Prinsip adalah tanpa esensi atau karakteristik. Oleh karena itu adalah dharma. Dharma adalah hati. Sifat hakiki tatata kita pada dasarnya adalah kosong dan hening. Ini adalah sangat alamiah. Secara alamiah, pada dasarnya adalah demikian. Oleh karena itu, kita sekarang setiap orang di dunia, penderitaan di dunia sangat banyak. Sang Buddha membabarkan dharma seperti ini. Penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Penderitaan sangat banyak. Jika prinsip kebenaran ini bisa kita pahami, dharma dari batin secara alamiah adalah kosong dan hening. Jika kita bisa seperti ini memahami semuanya, dengan sendirinya kita bisa tenang, sabar, dan tidak tergerakkan. Maka tidak akan ada pemikiran benci atau sayang lagi. Datang ke dunia, penderitaan ada di mana? Penderitaan dari kerisauan. Penderitaan dari kerisauan adalah antar sesama manusia yang saling menciptakannya. Jika kita bisa memahami, dharma dari batin adalah kosong dan hening, adalah hal yang sangat alamiah. Secara alami hati kita akan menjadi tenang. Secara alami hati tidak akan terpengaruh oleh hubungan antar sesama, menciptakan berbagai macam kerisauan yang membuat kita menderita dan risau. Pikiran lebih terbuka. Jadi tenang, sabar, dan tidak tergerakkan, tidak membeda-bedakan musuh atau kerabat. Secara alami tidak ada pemikiran benci atau sayang lagi. Jadi, tiada ternoda oleh debu yang halus sekalipun. Jika kita bisa seperti ini, maka tidak akan ada debu halus sedikit pun juga, dan noda yang datang mencemari kita sudah tidak ada lagi. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menodai kita. Kita dengan sendirinya sepenuhnya paham akan dharma dari tatata dalam kendaraan besar. Jika hati kita tidak terganggu oleh perselisihan antar sesama dan segala macam hal ini, kita dengan sendirinya tidak ada yang dapat menodai dalam batin kita. Dengan demikian, maka batin kita akan terang. Dengan sendirinya akan memahami sampai tuntas prinsip kebenaran dari tatata dalam kendaraan besar. Sumber dharma, kembali ke sumber dharma kita yang ada pada dasarnya kosong dan hening.
Sumber dharma yang secara alamiah, kita akan kembali ke sana. Jadi, pada dasarnya tiada muncul, tiada musnah, dan tiada celah. Pada dasarnya batin kita, pada dasarnya tiada muncul dan musnah. Pada dasarnya adalah setara dengan Buddha. Memasuki Maha Parinirvana, tiada muncul, tiada musnah. Maha Parinirvana Buddha adalah demikian. Tenang, sabar, dan tidak tergerakkan, tidak membeda-bedakan musuh atau kerabat. Maha Parinirvana Buddha adalah Dharma dari batin secara alamiah adalah kosong dan hening. Prinsip kebenaran yang sama. Jadi kita dapat demikian. Sepenuhnya tiada kerisauan ini yang mengganggu batin kita. Maka pada dasarnya tiada muncul, tiada musnah, dan tiada celah. Prinsip kebenaran pada dasarnya ada di dalam batin kita. Sifat hakiki yang demikian adanya kita yang pada dasarnya murni telah bocor karena kerisauan kita. Kerisauan, dharma dari tatata, kerisauan menutupi kita. Celah dinamakan kerisauan, menutupi sifat hakiki yang demikian adanya kita. Jadi kita tidak dapat menghayatinya. Prinsip kebenaran berdiam di dalam batin orang. Ini sangat mudah. Kata-kata yang sering diucapkan oleh semua orang. Namun prinsip kebenaran kita sering tidak jelas. Ini adalah kebocoran. Oleh karena itu, kita harus pada dasarnya tiada muncul, tiada musnah, dan tiada celah. Inilah yang awalnya kita miliki. Dharma berada di dalam batin kita. Hakikat kekosongan atau sunyata mencakup semua alam dharma di seluruh alam semesta. Inti sari dharma dari keberadaan menakjubkan adalah benar-benar menakjubkan dalam penggunaannya. Inilah yang seharusnya kita pahami sampai tuntas. Bagaimana kita dapat memahami sampai tuntas? Kekosongan sunyata mencakup semua alam dharma di seluruh alam semesta. Sebenarnya batin kita juga seperti ini. Kekosongan sejati, tetapi dengan adanya intisari dharma tadi, keberadaan menakjubkan membuat kita memahami kegunaan menakjubkan yang nyata. Apabila kita memiliki gaya hidup yang sehat, maka sirkulasi darah kita akan lancar. Saat sirkulasi darah kita normal, maka sirkulasi darah kita akan berfungsi dengan baik. Dengan demikian, semua orang akan memiliki tubuh yang sehat. Oleh karena itu, intisari dharma dari keberadaan menakjubkan adalah benar-benar menakjubkan dalam penggunaannya. Prinsip yang sama saat kita berada di alam semesta ini. Apabila kita mengikuti prinsip saat kita melakukan apapun, maka dunia akan aman sejahtera. Tetapi apabila iklim tidak selaras, maka dunia pun tidak akan selaras. Manusia dan segala sesuatu pun tidak akan selaras. Inilah yang disebut dunia tidak sehat. Inilah penderitaan. Sekarang kita dapat hakikat kekosongan sunyata mencakup semua alam dharma di seluruh alam semesta. Kekosongan ini diantaranya. Inti sari dharma dari keberadaan menakjubkan adalah benar-benar menakjubkan dalam penggunaannya. Beginilah lingkaran kebajikan benar-benar bekerja. Oleh karena itu, sekarang kita membabarkan dharma. Itu hanyalah melalui permasalahan dan hukum dibuatkan aturan ajaran. Sang Buddha datang ke dunia, satu tujuan utama di dunia. Semuanya melalui permasalahan dan aturan. Walaupun menggunakan permasalahan dan aturan untuk mengajar kita. Oleh karena itu, menggunakan prinsip kebenaran untuk menampilkan tata yang menakjubkan. Menggunakan prinsip kebenaran untuk menunjukkan sifat hakiki. Sifat hakiki setiap orang, prinsip kebenaran dalam hati setiap orang, agar kita kembali dan memahami prinsip kebenaran. Oleh karena itu, kita harus sangat bersungguh hati. Dengan satu tujuan utama, Sang Buddha datang ke dunia, melalui permasalahan dan hukum dibuatkan aturan ajaran. Menggunakan prinsip kebenaran untuk menampilkan tata yang menakjubkan. Ini adalah kesungguhan hati Sang Buddha. Kita harus bersungguh-sungguh untuk menghayati.
Baiklah, mari kita dengan segera melihat naskah sutra sebelumnya yang mengatakan demikian. Buddha memberitahukan para biksu, pada masa mendatang, sekiranya ada pria atau wanita berbudi yang mendengarkan bab Dewadatta dari Sutra Teratai ini, meyakini dan menghormatinya dengan batin murni, tanpa memunculkan keraguan atau sedikit pun. Sutra Teratai bab 12, Dewadatta. Di depan mengatakan begitu panjang agar semua orang dapat menghilangkan keraguan. Harus percaya, ini adalah prinsip kebenaran dari ajaran kendaraan besar. Oleh karena itu, harus meyakini dan menghormatinya dengan batin murni tanpa memunculkan keraguan atau sedikit pun. Jangan muncul keraguan. Jika bisa begini, meyakini dan menghormatinya dengan batin murni, dengan sendirinya, orang ini tidak akan terjatuh ke alam neraka, alam setan, kelaparan atau alam binatang, tetapi akan terlahir di hadapan para Buddha dari 10 penjuru. Dimanapun terlahir, akan selalu mendengar sutra ini. Sutra Teratai bab 12, Dewadatta. Kita juga bisa demikian. Tidak akan terjatuh ke 3 alam sengsara, dapat terlahir ke alam yang baik, 10 penjuru, atau bahkan dapat di masa yang sama dengan Buddha, dan juga tempat yang sama dengan Buddha. Sehingga akan selalu mendengar sutra ini. Kita selalu dapat berada di masa yang sama dengan Buddha, dan juga dapat selalu mendengar sutra ini. Kita harus dengar rajin dan penuh keyakinan dalam menerima sutra ini. Jangan ada keraguan terhadap bab Dewadatta ini. Harus mau menerima dan meyakininya, bukan dipaksa. Kita harus memahami sepenuhnya prinsip yang terkandung di dalamnya. Apabila bisa membuka kunci jawabannya, maka kita tidak akan pernah lagi terlahir di alam sengsara. Akan senantiasa terlahir di alam yang baik. Akan selamanya muncul di era Buddha. Bahkan mendengar dharma yang dibabarkan Buddha juga tidak pernah berhenti mendengarkan pembabaran sutra teratai. Bisa bertemu dengan Buddha di dunia tidaklah mudah. Apalagi mendengarkan pembabaran sutra teratai dari beliau sendiri bahkan sangat sulit. Jika terlahir di alam manusia atau alam dewa, akan menikmati kebahagiaan yang tertinggi dan menakjubkan. Jika terlahir di hadapan seorang Buddha, akan menjelma dari bunga teratai. Sutra Teratai bab 12 Dewadatta. Ini ingin memberitahu kita agar kita mau meyakini dengan keyakinan ikrar dan praktik untuk melafalkannya, mempraktikkan sutra sesuai dengan ajaran sutra. Apabila bisa berbuat demikian, maka kita akan pernah terlahir di 3 alam menderita. Akan terlahir di hadapan Buddha dari segala penjuru. Orang ini tidak akan terjatuh ke alam neraka, alam setan, kelaparan, atau alam binatang, tetapi akan terlahir di hadapan para Buddha dari 10 penjuru. Dikarenakan ada menegakkan sutra ini dengan keyakinan, ikrar, dan praktik, makanya tidak akan terjatuh ke 3 alam sengsara dan akan terlahir di hadapan para Buddha dari 10 penjuru. Ini adalah hal yang diberitahukan Buddha kepada kita. Kita juga harus yakin, tempat di mana dilahirkan akan selalu mendengar sutra ini. Tidak hanya berada di satu era bersama Sang Buddha saja, juga dapat berada dekat dengan Sang Buddha. Masih dapat selalu mendengarkan sutra ini, yakni sutra teratai. Jika terlahir di alam manusia atau alam dewa, dapat akan menikmati kebahagiaan yang tertinggi dan menakjubkan. Di alam manusia ataupun alam dewa, dapat menikmati kebahagiaan menakjubkan. Pastinya kita yang belajar Buddha Dharma tidak berharap hanya dapat terlahir di alam dewa. Yang paling penting adalah kita berharap ujung jalan dari menjalankan praktik bodhisattva adalah bisa menjadi Buddha. Namun sebagai seorang awam, jika tidak terjatuh dalam 3 alam sengsara, dalam waktu lama berada di alam manusia dan dewa, dia sudah memiliki kesempatan lebih besar untuk dapat mendekatkan diri kepada Buddha Dharma, yang mana berada di 3 alam baik. Jadi,
Jika terlahir di alam manusia atau alam dewa, akan menikmati kebahagiaan yang tertinggi dan menakjubkan dari 5 keinginan. Bukanlah karena serakah untuk menikmati 5 keinginan ini, namun akan lebih baik ketimbang jatuh ke alam neraka. Terlahir di alam manusia bisa tidak merasakan penderitaan. Ini juga karena kita meyakini sutra ini tanpa ada keraguan, maka akan ada pahala kebajikan seperti ini. Jika terlahir di hadapan seorang Buddha, akan menjelma dari bunga teratai. Orang-orang yang terlahir di tanah Buddha tidak terlahir dari rahim, melainkan menjelma dari bunga teratai. Diumpamakan sebagai bunga teratai yang tidak dinodai oleh lumpur. Maksudnya adalah, batin yang sangat jernih dan murni tidak peduli di dalam kondisi yang bagaimanapun, batin kita masih terlindungi oleh bunga teratai, tidak ternoda oleh lumpur. Batin kita sedemikian jernih dan murni, ibarat menjelma dari bunga teratai. Terutama bagi yang pada umumnya berlandaskan pada ajaran tanah murni, setelah melepaskan tubuh ini, akan terlahir di tubuh lainnya. Artinya menjelma dari bunga teratai. Namun harapan kita adalah datang kembali ke dunia dengan batin yang tidak ternoda, dan senantiasa memiliki batin yang jernih dan murni, dengan ingatan yang sangat jelas terang, yaitu demi untuk mencari dharma yang menakjubkan. Beberapa hari ini tidak berhenti menegaskan bahwa kita harus memiliki ingatan yang jelas, demi untuk mencari dharma yang menakjubkan. Tidak pernah dilupakan dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Untuk itu kita harus mempertahankan batin yang tetap bersih dan murni. Tidak terlahir dari rahim, melainkan menjelma dari bunga teratai. Ini sebagai perumpamaan bunga teratai tidak ternoda oleh lumpur. Ini sebuah perumpamaan. Mengumpamakan bunga teratai tidak ternoda walaupun di dalam lumpur. Demikian juga dengan hati kita. Kita harus mensucikan hati kita sendiri. Jika hati kita murni, tentu kita dapat mensucikan hati orang lain. Kita harus senantiasa mensucikan hati manusia. Untuk dapat mensucikan hati manusia, harus dimulai dari dalam batin kita sendiri. Ini menjelaskan kalau Dewadatta sepenuhnya memahami sutra ini. Sakyamuni membantunya untuk mencapai kebudayaan kelak. Jadi naskah sutra ini sedang menjelaskan bahwa Dewadatta memahami secara menyeluruh kitab sutra. Dia sudah pasti memahami sepenuhnya kitab sutra karena dari kehidupan ke kehidupan dilahirkan di masa yang sama dengan Buddha. Meskipun dia tidak menerima ajaran Buddha, tetapi dia mendengarkan prinsip Buddha, mendengarkan doktrin ajaran Buddha Sakyamuni. Hanya saja batinnya memiliki tabiat buruk bertentangan dengan Buddha, sehingga ada semacam keserakahan, kebencian, kebodohan. Tabiat buruk ini masih belum dilenyapkan, sehingga dengan Buddha selalu bertentangan. Mengkhianati Buddha, ini adalah dari kehidupan ke kehidupan. Tetapi di satu sisi dia telah memahami sepenuhnya sutra dan dharma. Dewadatta memahami sepenuhnya sutra dan dharma, jadi dikatakan orang yang berpendidikan sangat tinggi. Melanggar dan melakukan kejahatan juga tidak sedikit. Ada orang tidak sekolah, prinsip kebenaran apapun, dia akan berkata, saya tidak tahu prinsip, saya tidak kenal huruf, tidak masalah, mengerti prinsip sudah cukup. Saya tidak sekolah, tidak masalah. Asalkan Anda mengerti permasalahan saja, sudah cukup. Benar, permasalahan, prinsip kebenaran. Jika bisa memahami permasalahan, prinsip juga akan paham. Jika hanya menjelaskan tentang karakter tertulis, melekat pada wujud dari karakter tertulis itu, dikatakan dan disebut sebagai berpendidikan. Yang disebut berpendidikan ini adalah yang menjadi penghalang pengetahuan bagi kita. Juga memberikan rintangan yang sangat besar kepada kita. Tidak tahu prinsip setinggi apapun Anda menuntut ilmu. Lalu bagaimana? Tidak membina praktik kebajikan. Walaupun Anda mengatakan semua prinsip ini Anda mengerti, tetapi Anda tidak membina praktik kebajikan.
Lalu bagaimana? Jadi Dewadatta mengajarkan kita sebuah pelajaran besar. Saya selalu merasa bahwa ketika berhubungan dengan Dewadatta, kita harus berterima kasih kepadanya. Karena Dewadatta kita menjadi begitu menyadari. Penampilannya seperti itu. Menampilkan kesengsaraan dan kejahatan besar. Memungkinkan kebajikan besar Buddha dapat diungkapkan kepada kita. Memungkinkan kita untuk dapat memahami hukum yang sesuai dengan alam. Hukum yang sesuai dengan alam memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Ketika kita selaras dengan hukum alam, keempat unsur secara alami menjadi selaras, dan pikiran manusia menjadi selaras. Ketika semua prinsip-prinsip sesuai, maka selama menyangkut tentang dunia, ini sangatlah beruntung. Jika kita melawan prinsip, maka kita akan melihat apa yang kita lihat sekarang, begitu banyak penderitaan dalam dunia ini. Begitu banyak ketidakkekalan. Apa yang akan kita lakukan dengan ketidakkekalan ini? Kita harus benar-benar memahami prinsip-prinsipnya. Setiap pagi kalau melihat Seku Asia, tersenyum lebar datang memberi hormat, melihatnya tiada kerisauan, anak ada di rumah sakit, apalagi tiba-tiba kena stroke. Orang yang kelihatannya baik-baik saja, sebenarnya juga seorang yang baik. Sangat rajin dan giat di ceji, sangat bersumbangsi, umur tidak begitu tua. Kenapa bisa tiba-tiba kena stroke? Begitu stroke dengan waktu yang sangat panjang. Segera menolongnya tetapi sampai sekarang hendak sembuh sangatlah lama. Pada awalnya saya sangat khawatir. Orang tua ini akankah khawatir? Mestinya dia akan sangat khawatir. Tetapi yang saya lihat setiap harinya adalah senyuman lebarnya. Sangat tenang. Benar-benar sangat damai. Benar-benar sangat leluasa. Inilah pengasuhan diri. Prinsip kebenaran telah terbuka dengan sendirinya. Dengan sendirinya dia tidak akan menampakkan kerisauan. Penderitaan tidak ada lagi. Dia tidak ada hal ini lagi. Makanya dia sangat damai leluasa. Sehingga kita harus bersungguh hati memahaminya. Dharma bagaimana dijalankan. Bagaimana jalankan Dharma baru bisa menembus prinsip kebenaran. Bila ada orang yang bertemu sedikit ketidakkekalan merasakan, saya telah berbuat demikian baiknya. Saya juga lagi melatih diri. Anak saya juga melakukan hal yang baik. Kenapa bisa begini? Beberapa tahun lalu satu anak baru meninggal. Mengapa sekarang satu lagi kena stroke? Mungkin saja ada yang mengatakan padanya, apakah kamu tidak khawatir? Kamu tidak, tapi dia mengatakan, ini sangatlah alamiah. Begitulah jalinan jodohnya. Demikian pikiran terbuka. Ini meminjam fenomena untuk memahaminya. Prinsip kebenaran rupanya adalah demikian. Kebenaran sejati adalah demikian. Kita hendak mengeluh apalagi? Ini yang kita harus bersungguh hati memahaminya. Memahami sepenuhnya prinsip kebenaran. Memahami sepenuhnya kitab sutra, yaitu memahami benar-benar prinsip kebenaran. Memahami prinsip kebenaran, diri sendiri dapat melakukannya. Ini benar-benar membabarkan Dharma melalui keteladanan diri. Setiap kali bila saya melihatnya, saya akan mengingatkan diri sendiri, sangat tenang, menahankan kesulitan dengan tenang dan leluasa. Sangatlah tidak mudah adalah praktisi yang sebenarnya, sehingga Buddha Sakyamuni datang untuk membantu Dewadatta. Dia bisa mencapai pencerahan di masa mendatang, walaupun sekarang dia jatuh ke neraka, tetapi ada akhir waktunya. Kemudian hari akan membantunya mencapai kebudaan. Juga Buddha Sakyamuni, kemudian hari juga bisa membantunya. Singkat kata, hukum karma tidak mungkin keliru. Kita harus yakin dengan tuntas, harus senantiasa bersungguh hati.